Tahdzibul Akhlaq masih penyakit hati nomor 9 yaitu riya. Juga masih tentang ini ya, darajatur riya, nya tingkatan riya. Tingkatan ini dibagi itu ya berdasarkan boleh disebut alatnya, alat untuk riyanya. Yang pertama kemarin ini sudah nih ya, yang baru satu nih, baru yang pertama ya, inilah tingkatan riya paling berat ya. Inna a'zama anwa'ir riya'i huwa ar-riya'u bi aslil iman ya. Tingkatan riya yang paling besar, paling berat yaitu riya dengan riyanya itu dengan apanya, aslul iman teh, pangkal dasar pokok gitu ya, keimanan atau akidah. Yang dimana ini pernah terjadi, pernah ada ya di zaman Rasulullah SAW, yaitu orang-orang munafik yang jelas-jelas mereka itu riya dengan akidahnya. Ya, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan Rasulullah SAW dan para sahabat. Ternyata itu hanya untuk diperlihatkan gitu ya kepada mereka, kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Akidah itu akidahnya, akidah keimanan itu 2 kalimat syahadat. Dan mereka mengucapkannya di hadapan Rasulullah SAW dan para sahabat, dan mereka melakukan demikian itu ya untuk diketahui, untuk diperlihatkan kepada sesama manusia. Kalau kembali lagi ke definisinya ya, bahwa riya itu adalah melakukan amal soleh, ibadah ya, artinya mengucapkan 2 kalimat syahadat, berakidah yang benar, beriman, itu adalah amal soleh. Nah, sementara mereka orang-orang munafik melakukan demikiannya itu hanya untuk diperlihatkan kepada sesama manusia. Mereka mengharapkan keuntungan, mengambil keuntungan, yang menginginkan keuntungan, yaitu kekufuran mereka tersembunyi. Kekufuran mereka itu tetap gitu ya, tidak terungkap, meskipun pada akhirnya Allah yang membuka ya, Allah yang membuka itu apa namanya, tabir lah, tabir kepalsuan itulah. Allah yang membuka semuanya ya, seperti di Quran ternyata di banyak tempat ya, Allah menjelaskan tentang mereka. Nah, itu yang pertama nih di ulasan barusan sedikit, karena baru satunya yaitu riya yang paling berat, yaitu riya dengan atau dalam urusan keimanan, urusan akidah. Nah, kemudian yang kedua ini pada prakteknya juga banyak gitu ya terjadi, yaitu riya dengan ibadah-ibadah yang wajib. Ya, riya itu dengan ibadah-ibadah yang wajib, terutama gitu ya. Kalau kita membandingkannya dengan tingkatan yang pertama sebelumnya, mereka itu kan berdusta, mereka itu palsu gitu ya. Mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat padahal sama sekali sebetulnya tidak. Mereka tidak berakidahkan demikian, mereka sebetulnya tidak beriman. Nah, yang kedua ya, derajat riya yang kedua, kalau membandingkan ininya, kalau membandingkan apa namanya ya, berat ringannya ya, yang paling berat yang pertama itunya, yang paling berat itu yang pertama.
Nah, karena berkaitan dengan urusan akidah, karena akidah itu kan pangkal, pokok, pondasi itu dari semuanya. Nah, di bawah itu katakanlahnya di bawah itu rianya dengan ibadah-ibadah yang hukumnya wajib. Dan kalau membanding dengan yang pertama tadi, ini yang pokok, anggaplah yang pokok itu adalah orang-orang yang mengerjakan ibadah wajibnya itu hanya untuk mencari keuntungan dari semua manusia. Sebetulnya juga mereka berdusta, artinya kalau bukan untuk tujuan itu mereka tidak pernah mengerjakan yang wajib. Ya, tidak pernah dia mengerjakan yang wajibnya, meskipun nantinya pada di sini pun ya di dalam kitab ini tentang riya ini banyak sekali yang dijadikan contohnya itu amalan sholat. Kalau orang yang biasanya, artinya ya biasanya mengerjakan sholat yang wajib, tapi hal apanya gitu ya dari mengerjakan yang wajib itu yang dijadikan riyanya. Kalau mengerjakan sholatnya bukan riya, karena memang biasanya juga mengerjakan. Nah, nanti di tingkatan yang lebih ringan mungkinnya sebutannya. Nah, di tingkatan yang lebih ringan, misalnya soal kesempurnaannya, biasanya kalau ruku misalnya ya, karena ini kan ruku ini kan ruku dan sujudnya, terutama masalah ininya kan yang ditekankan oleh Rasulullah SAW dalam posisi ruku itu tulang punggungnya yang harus lurus gitu ya, tulang punggungnya itu harus lurus. Nah, biasanya kalau sholat sendirian misalnya terkesan asal gitulah, gitu, tidak memperhatikan hal tersebut. Tapi ketika sholat bersama orang lain, ketika ditengeng-tengeng sebutnya sampai dilurus-luruskan, sujudnya lama, ruku sujudnya lama. Bukan sholat wajibnya gitu ya, tapi hal-hal yang ada di dalamnya. Apakah yang berkurang, yang mengurangi kesempurnaannya ataupun yang lainnya. Nah, yang ini dulu nih ya. Ini yang tingkatan kedua, ya, yaitu orang yang mengerjakan yang wajibnya itu hanya untuk diperlihatkan kepada orang lain. Kalau yang pertama itu akidahnya gitu yang diperlihatkan, kalau sholatnya ya sudah pasti gitu ya. Kalau sholatnya atau ibadah yang lainnya pasti, karena dari dasarnya, dari pondasinya, dari pangkalnya sudah riya, pasti ke hilirnya, ke muaranya juga ya riya lah, karena dia dimulai dengan riya. Nah, kalau yang ini bukan, sebutlah ya, kalau untuk yang kedua. Nah, kalau untuk yang pertama orang-orang munafik, ini jelas sholatnya itu riya, karena sejak dari akidahnya pun mereka ini riya. Sholatnya juga terpaksa, sholatnya itu hanya apabila sedang bersama. Kalau dulu Abdullah bin Ubay dan kawan-kawan gitu ya, sholatnya itu mau mengerjakan sholat itu ketika bersama Rasulullah dan para sahabat. Itu yang di dalam Al-Quran disebutkan allazina hum yuraun, ya, sholatnya itu hanya untuk diketahui, dilihat oleh sesama manusia. Orang Islam juga banyak. Orang Islam banyak yang seperti ini ya, karena kenyataannya itu orang Islam yang tidak sholat juga banyak. Nah, mereka yang ketika sholat hanya untuk diketahui, hanya untuk dilihat oleh sesama manusia. Nah, ini tingkatan riyanya gitu ya, yang demikian itu
Ini tingkatan ria yang kedua di bawah yang pertama. Nah, yang keduanya yaitu man ya kaman yahdurul jum'ata was sholata walaula khauful mazammati lakana layahduruha. Orang yang misalnya gitu ya, contohnya ketika ada orang, ada kepentingan lah gitunya, ketika bukan ada orang, ketika ada kepentingan dia ikut mengerjakan sholat Jumat misalnya, atau sholat wajibnya yang 5 waktu, dan mereka mengerjakan seperti itu takut celaan, takut dicela, laula khauful mazammati lakana layahduruha. Nah, kalau mereka itu yang mereka khawatirkan, yang mereka takutkan itu tidak ada, ya sebetulnya mereka tidak sholat. Sebetulnya mereka itu tidak sholat gitu ya. Ini untuk yang wajibnya, yang kedua ini untuk amalannya, amalan yang wajib. Mengerjakannya itu hanya ya 2 kan. Tidak dicela, itu keuntungan bagi mereka. Atau dapat pujian, ya tidak dicela atau dapat pujian. Nah, ketika hal itu tidak ada, artinya aman gitunya dari pengetahuan orang, sebetulnya mereka itu tidak sholat. Ya, kalau saja tidak takut celaan dari sesama manusia, mereka itu tidak akan menghadirinya, mereka tidak akan ikut sholat karena memang sebetulnya tidak pernah sholat. Atau contoh yang lainnya ini yang disebut di sini ya, karena contoh bisa banyaknya, bisa apapun. Ao yasilu rahimahu, alah silaturahmi ini masuk ternyata, atau silaturahmi apalagi dengan apa namanya yang sebelumnya nih. Yang sebelumnya itu alat untuk ria itu bisa badannya, bisa ucapannya, bisa jadi, bukan bisa jadi, ada nih pasti nih ya, kalau apa namanya yang disebutkan di sini ini pasti ada orangnya. Misalnya kalau contohnya wayasilu rahimahu, dia ini bersilaturahmi, ucapannya silaturahmi, artinya maksudnya ya ucapannya itu ucapan yang silaturahmi itu ya namanya menyambungkan diri kepada Allah, yang menyambungkan diri kepada Allah. Kalau bersilaturahmi dengan orang lain artinya kan mengajak, membawa, menuntun orang untuk taqarrub kepada Allah. Itu sebetulnya kan arti silaturahmi itu menyambungkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya? Berarti kan mendekatkan diri kepada Allah supaya semakin dekat nyambung gitu ya. Nah, yang demikian itu kan bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah itu bukan dengan ketaatan, dengan beribadah kepada Allah. Nah, orang yang ria gitu ya, orang yang ria nih silaturahminya ria, dia ini menyambungkan, mengajak, menuntun orang lain gitu untuk, kan caranya nyambung ke Allah, nyambung kepada Allah itu dengan bertaqarrub, dengan taat, dengan beribadah. Nah, orang yang silaturahminya palsu, berarti orang yang silaturahminya ria itu orang yang mengajak itu, mengarahkan, menuntun orang lain supaya bertaqarrub, taat, ibadah kepada Allah, tapi itu hanya untuk dikenal bahwa dia silaturahmi, untuk diketahui bahwa dia silaturahmi. Pada intinya kan ria, di dalam ria ini kan ada kebohongan.
Ya, pada intinya kan di dalam riya ini ada kebohongan. Kan yang tertipunya dua. Ya kemarin kan ya, riya itu satu berkaitan dengan sesama manusia, yang satu lagi berkaitan dengan Allah. Berkaitan dengan sesama manusianya, wahwa talbisun wal makru li annahu khayyala ilaihim annahu mukhlisun muti'ullahi wa laisa kadzalika. Nah, ini kebohongannya terkait dengan sesama manusia. Ya, pada riya itu ada kebohongan terhadap sesama manusia dan kebohongan terhadap Allah. Nah, kebohongan terhadap manusia seperti ini, dia ini membiaskan, dia ini menghayalkan, membuat image lah gitunya, membuat image di mata manusia. Dia ini makar sebetulnya, di sini bahasanya wal makru, dia ini berbuat makar dengan demikian. Karena dia membuat image, mengesankan pada sesama manusia bahwa dia itu orang yang ikhlas, orang yang taat kepada Allah. Walai sekazalika, padahal upit. Padahal upit, ya padahal bohong kan. Nah, kebohongan kepada Allahnya di sini nih ya, diulang nih sedikit nih. Di dalam riya itu berarti ada kebohongan. Kebohongan terkait dengan sesama manusia, kebohongan terkait dengan Allah. Yang terkait dengan sesama manusianya yang barusan, dia ini membohongi manusia, dia membuat image, dia mengesankan gitu di mata manusia bahwa dia ini seorang yang soleh, orang yang ikhlas, orang yang taat kepada Allah. Nah, terkait kebohongan dengan Allahnya adalah dia mempermainkan Allah. Biar bagaimanapun mahma qasoda bi ibadatillahi khalqallahi fahuwa mustahziun billah. Dia ini mempermainkan Allah. Dan lebih dari itu ya, juga kan disebut syirik. Dia orang yang orang yang riya itu mempermainkan Allah disebutnya, kemudian menyekutukan Allah, menganggap apa yang dia inginkan itu bisa diwujudkan oleh manusia, karena kan mencari keuntungan dari sesama manusia. Dia berpikir katakanlahnya bahwa apa yang dia inginkan itu bisa diwujudkan oleh manusia, sementara Allah tidak berarti. Nah, ini yang kembali lagi sini nih ya. Ini kan contohnya nih, ini silaturahmi ya, kebetulan saja nih ya di dalam Kitabul Adab gitu kan sedang bab itu ya, silaturahmi, yang ternyata maknanya kan begitu dalamnya, begitu hebat itu, silaturahmi begitu berat. Hal tersebut wajib kan silaturahmi. Kalau dalam pembahasan Kitabul Adab kan Rasulullah kan menyebutkan layad khulul jannata qati'un, ya, tidak akan masuk surga orang yang memutus ar-rahmi, yang memutus ar-rahmi. Ya artinya ini wajib, berarti silaturahmi menyambungkan ar-rahmi itu wajib. Kalau memutuskan dosa, kalau menyambungkan berarti berpahala. Nah, ini kan contohnya. Yang kedua ini riya dengan perkara-perkara yang wajib. Kalau contoh yang tadi mungkin lebih mudah lah gitunya. Orang yang biasanya tidak pernah sholat, tapi kalau ada orang lain dia mengerjakan, minimal gitu dia mau mengerjakan itu karena takut dicela. Tidak dicelanya itu bagi dia itu merupakan keuntungan. Nah, contoh yang lain silaturahmi
Nah, setelahnya kita membahas gitunya silaturahmi di dalam Kitabul Adab, kan intinya silaturahmi itu menyambungkan diri sebetulnya dengan Allah. Dan menyambungkan diri dengan Allah itu hanya dengan taat kepada Allah, dengan cara beribadah kepada Allah, dengan cara bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau bersilaturahmi dengan sesama manusia, nah artinya kan mengajak, mengarahkan, menuntun itulah supaya orang lain itu tersambung dengan Allah. Dan seseorang bersambung dengan Allahnya itu adalah dengan cara yang tadi, dengan cara taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, bertakarub. Orang yang silaturahminya riya itu artinya orang yang mengajak, orang yang mengajak, katakanlahnya bersilaturahmi dengan orang lain, tapi ini silaturahminya riya. Berarti dia mengarahkan, mengajak, membimbing, menuntun orang untuk tersambung dengan Allahnya itu hanya untuk penilaian orang lain kepada dirinya, bahwa dia itu orang yang tadi manusia, sesama manusia tertipunya itu bahwa mengesankan pada orang lain bahwa dirinya itu orang yang soleh, itu intinya. Ini yang coba sekali lagi nih, yang ini nih. Di dalam riya itu ada kebohongan. Bohong terhadap siapa? Dua, satu terhadap sesama manusia, yang kedua terhadap Allah. Terhadap manusianya yaitu talbisun, itu menyamarkan, menipu lah, tersamar itu menjadi samar itu kan bagi orang kan jadi tidak jelas, jadi tertipu. Dia menyamarkan, talbis itu menyamarkan, wal makaru, dan itu disebutnya itu perbuatan makar, li'annahu khayyala ilaihim, karena dia ini membuat khayalan orang gitu, khayyalatnya atau bahasa kitanya jadinya dia ini membuat image, dia ini membuat orang berpikir bahwa dirinya itu orang yang ikhlas, orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah. Nah, silaturahminya hanya untuk itu. Silaturahminya itu hanya untuk mengesankan bahwa dia ini orang yang soleh, orang yang suka mengajak, mengarahkan, menuntun orang lain kepada kebenaran, intinya lahnya. Sementara dirinya dirinya mah henteu, karena dia berbuat demikian itu hanya untuk mengesankan pada orang lain bahwa dirinya ini orang yang soleh. Tayeu nu ria dalam silaturahmi mah ngomong wungkul, berarti kabatur we ngomong mau mengesankan bahwa hebat si eta. Dia yang mengarahkan orang lain, justrunya dia mengarahkan orang lain, sementara dirinya. Dan tadi juga kan yang sholatnya, kalau contoh yang sholat, sebetulnya dia tidak sholat, tapi ketika ada orang lain itu dia ingin mengesankan kepada orang lain bahwa dia suka mengerjakan sholat. Nah, silaturahminya juga demikian. Silaturahminya itu hanya kulitnya, berartinya hanya kulitnya, hanya kalau kesan gitunya, kesannya kan silaturahmi itu kan dengan sesama manusia, disebutnya kan bersilaturahmi itu dengan sesama manusia. Bahkan kan di kita ini maknanya sudah sudah bias gitunya, sudah salah, bahkan jadi salah gitu. Kalau silaturahmi itu asal bertemu, asal berkumpul. Di kita ini kan menyebutnya kan kalau mau berkunjung ke seseorang, mau silaturahmi. Kalau mengadakan acara kumpulan apa gitu judulnya kan silaturahmi. Kan makna silaturahmi yang sesungguhnya itu sebetulnya menyambungkan dirinya dulu. Menyambungkan diri dengan Allah itu silaturahmi. Kan kemarin hadisnya jelasnya bahwa ar-rahmi itu laporan kepada Allah.
Ar-Rahmi itu kan bagian dari Allah, bukan ciptaan Allah gitu kan. Ar-Rahmi itu bagian dari Allah, bukan ciptaan Allah, seperti rahmat itu ciptaan Allah. Ar-Rahmi bagian dari Allah. Ar-Rahmi ini laporan kepada Allah bahwa orang-orang memutuskan aku, kemudian Allah, kamu ridho nggak kalau yang menyambungkan kamu akan aku sambungkan, kalau yang memutuskan kamu akan aku putuskan. Jadi yang pokok silaturahmi itu maknanya menyambungkan diri kepada Allah. Itu kan kewajiban individu kan. Kewajiban individu itu setiap orang itu tersambung, itu dirinya dengan Allah itu tersambung. Nah, akhirnya agak melebar imannya. Agak melebar lah gitu ya. Saya lupa lagi ini hadisnya nih. Tali yang menyambungkan, tali yang menyambungkan itu seseorang dengan Allah itu adalah sholat. Sehingga kalau ada orang yang tidak pernah sholat, tidak nyambung itu dengan Allah. Di antara banyak, berarti banyak ya, ke segala hal sih kan, sholat ini kan pokoknya. Ini akan banyak berdampak ke segala hal. Itu diantaranya kalau seseorang yang tidak pernah sholat lalu berdoa, nyambung geh henteu bencik orang mau boro-boro nepi ke Allah, tidak ada gitunya tali yang menyambungkan dirinya dengan Allah itu tidak ada. Kalau seseorang tidak sholat kemudian berdoa itu artinya baik berdoa untuk dirinya ya, ataupun mendoakan orang lain. Makanya kalau didoakan oleh orang kafir, dengan teuing pasti tidak didengar, boro-boro sampai dikabulkan, karena tidak tersambung antara dirinya dengan Allah, itu tidak nyambung. Seolah tidak nyambung itu seolah-olah anggaplah hanya ada sekat, ada pemisah lah gitunya antara dirinya dengan Allah ini, nyata nyambung karena tersekat, terpisah. Nah, silaturahmi itu menyambungkan diri dengan Allah. Kalau dengan orang lain berarti kan itulah mengarahkannya, memberi bahasanya apalah, menyampaikan, mengarahkan, menuntun orang gitu supaya tersambung dengan Allah. Yang melakukan hal seperti ini harus orang yang dirinya tersambung nggak dengan Allah. Kabatur ngajak hayu orang nyambung jeung Allah, anehna henteu, tah pun ngabodor gitu. Nah, artinya nih ada orang yang silaturahminya demikian. Silaturahminya hanya untuk gitu terkesan di mata orang bahwa dia itu orang yang soleh, orang yang suka gitu mengarahkan, mengajak gitu, memberitahu kepada orang lain, kepada yang tadi intinya kan caranya kan dengan tersambung kepada Allah itu dengan cara bagaimana? Taat kepada Allah. Ya, sebutnya dengan cara taat, dengan cara beribadah, dengan cara bertakorub. Takorub itu ya mendekatlah kepada Allah. Nah, orang yang tidak demikian lalu mengarahkan orang lain gitu untuk demikian, mustahil sebetulnya. Mustahilnya orang yang dirinya sendiri tidak tersambung dengan Allah lalu dia memberitahu kepada orang lain supaya tersambung dengan Allah. Kalau orang yang tidak tahu, artinya orang ini kan menganggap bahwa orang ini orang yang soleh berarti kan. Coba kalau yang diberitahunya orang yang tahu bahwa orang ini orang yang sebetulnya dia sendiri tidak silaturahmi dengan Allah. Dia tidak menyambungkan dirinya kepada Allah lalu mengarahkan kepada orang lain untuk tadilah taat, ibadah, takorub kepada Allah. Paling gede jebian gitu mah. Paling gede jebian, paling ya di apa namanya di sebutannya di lelewe, alah bahasa Sunda keneh eta mah. Paling gede jebian di lelewe ngomong meureun cek batur teh ka batur we. Manehna heula celmun edeuk ge.
Paling gitu kan ya. Tapi ya kan acuh saja karena kan hanya ingin mengesankan bahwa dirinya itu orang yang soleh. Jadi contohnya di sini adanya silaturahmi, gitunya. Ini kan yang kedua ini riyanya itu dengan urusan atau perkara-perkara yang wajib, amalan lah gitunya. Di sini amalan yang wajib, sholat, misalnya silaturahmi, kemudian birrul walidain. Kalau nggak salah pernah saya contohkan begini ini ya. Orang kafirnya. Ini tentang birrul walidain, misal contohnya nih ya. Orang kafir misalnya kalau ada yang orang tuanya sakit, ini seorang kafir padahal gitu ya. Orang tuanya sakit, lalu dia bawa berobat ke dokter kah, ke rumah sakit kah, biayanya mahal pun mereka bayar. Kalau menurut mereka nih, saya ikhlas. Tapi bukan karena Allah, ikhlasnya betul-betul yang dilandasi kecintaan terhadap orang tua. Landasannya kecintaannya terhadap orang tua. Anggaplah sebagai balas budi, itulahnya balas jasa gitu kepada orang tuanya. Itu landasannya. Dan di mata Allah ini kan apapun yang mereka amalkan kan tidak ada yang diberi pahala oleh Allah. Karena mereka melakukan demikian itu bukan karena taat kepada Allah. Ya, bukan karena taat kepada Allah, bukan karena melaksanakan perintah Allah. Nah, orang Islam sekarang, kalau orang kafir katakanlahnya, kalau menurut bahasa mereka mungkinnya, saya ini ikhlas itu membawa orang tua ke dokter, mengobati orang tua yang sakit, saya ini ikhlas. Tapi ikhlas cek manehna nu bieu? Ya karena rasa kecintaan mereka terhadap orang tua. Kalau orang Islam misalnya, kenyataannya juga ada sih ya. Dengan kasus yang sama, misalnya nih orang tuanya sakit. Nih orang tuanya sakit lalu dia bawa ke dokter, bawa ke rumah sakit itu untuk berobat, berapapun biayanya dikeluarkan. Ternyata misalnya orang tuanya meninggal. Waktu pembagian waris, si anak yang mengobatinya ini merasa berhak dapat warisan lebih banyak karena waktu sakit siapa yang merawat, berapa uang saya keluar. Apa sih sebetulnya yang melandasinya dia mau mengobati orang tuanya? Harta kan? Tak keuntungan, berarti itu birrul walidainnya ria berarti. Birrul walidainnya ria. Padahal orang kafir saja bisa lah gitu, bukan dengan alasan harta, hanya alasan mencintai orang tuanya, hanya alasan kecintaan kepada orang tuanya itu tidak jadi pahala. Orang Islam juga sama sebetulnya. Orang Islam juga kalau berbuat demikian terhadap orang tua, tapi bukan karena silaturahmi tadinya, bukan karena taat kepada Allah, bukan karena bertakorub itu, melaksanakan demikiannya untuk takorub, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Disebutnya amal itu nggak ada kaitan dengan Allah, amal itu kaitan dengan orang tuanya. Apa sih yang melandasi tadi orang kafir mau mengobati orang tuanya, berobat ke rumah sakit? Kecintaannya terhadap orang tua. Kalau amal soleh itu ketika mengerjakan demikian itu dengan landasan Allah memerintah dan saya mengerjakannya, nah itu baru ada kaitan dengan Allah amalnya dan akan diberi pahala oleh Allah.
Kalau kecintaan terhadap orang tua itu kan kecintaan yang apa namanya, yang sudah adanya naluri. Itu juga tetap ada karena kecintaan kepada orang tuanya yang berdasarkan kecintaan yang berdasarkan naluri itu nggak akan hilang. Tapi justru oleh Allah itu disebutnya diilmukan lah, bahasanya mungkinnya diilmukan. Harus tahu ilmunya, bukan hanya sekedar berdasarkan rasa atau naluri orang tua kepada anak. Bagi orang Islam itu birrul walidain itu melaksanakan perintah Allah karena Allah memerintah. Kalau amal orang kafir, kenapa Allah nyatakan gugur, batal, nggak ada yang dapat pahala? Apa kaitannya amal mereka dengan Allah? Ada nggak yang mereka laksanakan karena taat kepada Allah? Kan tidak ada satupun amal mereka itu yang dilakukan karena taat kepada Allah, karena agama dari Allahnya sudah ditolak. Mengapa mereka kafir? Mereka menolak agama yang diturunkan oleh Allah. Jadi mereka ini tidak taatnya itu sejak dari hal yang paling mendasar, yaitu urusan akidahnya saja tidak mau berakidah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Berakidah 2 kalimat syahadat itu perintah Allah. Makanya orang yang jangankan itunya, Allah teh bager teuing lah. Allah teh bager teuing. Andai kita berandai-andai nih, Abu Thalib uaknya Rasulullah, dia kan kafir sampai mati. Ketika beberapa saat mungkin lahnya, beberapa saat itu menjelang kematiannya, Rasulullah kan membisikkan, ucapkan la ilaha illallah. Dengan itu saja, ucapan la ilaha illallah ya, dengan kalimat itu saja, boleh kalau terjemah bebasnya, aku pasang badan nanti di hadapan Allah. Asal ada itu kan, asal ada la ilaha illallah, pada seumur umur kafir. Andai kejadian gitunya Abu Thalib itu mengucapkan la ilaha illallah sebelum meninggalnya, dia pasti masuk surga. Bukan artinya langsung ke surganya, dia pasti masuk surga. Nah, orang kafir itu kan mereka menolak apa yang ditetapkan oleh Allah sejak hal paling mendasar, yaitu soal akidah, soal keyakinan. Yang Allah perintahkan, yang Allah wajibkan itu semua manusia sebetulnya kan berkeyakinan 2 kalimat syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan berkeyakinan yakin bahwa Muhammad itu utusan Allah. Mereka kan tidak mau, sehingga amal orang kafir itu tidak ada satupun yang mereka lakukan karena taat kepada Allah, itu tidak ada. Padahal kan kalau tadi mengobati orang tua yang sakit beak sabaraha biaya nage, coba kalau jadi pahala. Ya katakanlah dia berkorban biaya, berkorban waktu, itunya berkorban pikiran. Banyak gitunya pikiran, biaya, tenaga yang dia tumpahkan gitu untuk mengobati orang tuanya. Tapi kan amal mereka, apa kaitannya amal mereka dengan Allah? Nggak ada. Karena mereka melakukan demikian itu hanya berdasarkan kecintaan mereka terhadap orang tua yang berupa kecintaan naluri, rasa yang memang sudah ada sejak lahir gitu mah. Nah, kalau yang ini ya di sini ya, contohnya birrul walidain, kena ada kafir malah tang disebut ria, ada kafir bekas doraka segala-galana. Kurma kafir ria. Kurma kafir ria pupujiun. Kurma kafir ria. Itu sih orang munafik teh kan, orang munafik ya mereka itu syahadatnya ria, salatnya ria, mantakna sahun ge. Astagfirullahaladzim. Ada kumaha segala istighfar wae. Menang duit wae alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Makanya dia contoh hiji deui birrul walidain deui ya. Kunaon maneh teu berjamaah birrul walidain.
Jadi salat asar setengah genep birrul walidain apa kitu. Ya birrul walidain yang ria itu sama sebetulnya kan penipuan, menipu, mengesankan bahwa dirinya itu orang yang soleh sampai yang tadi misalnya kan mengorbankan biaya, waktu, tenaga, pikirannya untuk mengobati orang tuanya. Ternyata itu katakanlah muncul ketahuan yang sesungguhnya. Setelah orang tuanya meninggal, dia mengatakan dia ingin mendapatkan harta warisan yang lebih banyak dengan alasan, coba waktu sakit siapa yang merawat? Oh si itu mah hare-hare we senapi ka maot nage. Apa boleh seperti itu dalam pembagian waris? Kan pembagian waris mah nggak ada siapa yang merawat, siapa yang nggak merawat. Makanya soal merawat dan tidak merawat itu birrul walidain, nggak ada kaitan dengan warisan. Itu soal kewajiban birrul walidain. Nah kalau yang ria misalnya demikian contohnya, dan banyak itu terjadi. Kemudian ya terjadilah itunya pertengkaran di antara para ahli waris. Ada yang merasa, ada yang menginginkan mendapatkan harta warisan lebih banyak dengan alasan yang demikian. Jadi waktu merawatnya itu alasannya apa? Jangan-jangan selama merawat juga malah dia ini berdoa supaya cepat mati. Jangan-jangan dia berdoa supaya cepat mati, supaya cepat mendapatkan harta warisannya. Hayang beunghar beureunan. Gitu. Padahal teh nu beunghar teh atuh milioner gitu maot budakna 3. Lantaran budak dan beberapa apal usaha anak nu beunghar teh apal teh poya-poya we jeung ulin. Bapana maot bagi warisan bingung bantah. Hiji usaha kana bubuahan kawan beak bangkrut dukan nu bungsu nu lieur mah tapi beunghar sih eta mah. Hari mana kumaha cenah beunghar gitu. Atuh saya mah teu bisa usaha. Jadi saya kan dia. Aduh ya warisan jadi birrul walidain ya. Nah di sini la an rogbatin, bukan artinya bukan betul-betul melaksanakannya, mengamalkannya itu ya intinya tadi lah ya, bukan betul-betul karena taat kepada Allah, bukan betul-betul beribadah, bukan betul-betul untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau contoh yang tadi yang barusan ya ternyata ya itulah niatnya, itulah keuntungan yang ingin didapatnya, yaitu harta warisan yang lebih banyak menurutnya. Ya menurutnya gitu ya dia berhak meminta lah katakannya, dia berhak meminta, dia berhak mendapatkan harta warisan yang lebih banyak. Itu kan penipuan, berarti kan penipuan terhadap saudara-saudaranya sesama ahli waris. Penipuan terhadap Allah juga iya tadinya lah, karena kan ada dua nih yang tertipunya ya. Nah, melaksanakannya bukan benar-benar karena ya ikhlas intinya ya tadinya, bukan karena benar-benar taat kepada Allah, lakin khaufan minan nas, akan tetapi hanya dua intinya, berarti takut dicela dan ingin mendapatkan pujian lah gitunya. Takut dicela dan ingin mendapatkan pujian. Yang lain-lainnya samalah perkara-perkara yang wajibnya, apakah aoya zakat atau dalam hal mengeluarkan zakat, aoya hijjah atau dalam beribadah haji. Fa yakunu khaufuhu min mazmatin nasi a'zamu min khaufihi min iqabillah. Nah, orang-orang yang akhirnya melaksanakan ibadah wajib, perkara yang wajibnya ya, orang-orang yang ini yang tingkat keduanya,
orang-orang yang mengerjakan perkara-perkara yang wajibnya itu karena takut dicela orang. Celaan orang lebih ditakutinya dibandingkan dengan azab dari Allah. Ini jadi jatuhnya demikian berarti ini ya, yaitu orang yang ini fayakunu khaufuhu min mazmatin nasi a'zama min khaufihi min iqabillah. Celaan dari manusia itu lebih ditakuti, dianggapnya lebih besar, lebih menakutkan, sehingga dia lebih takut celaan orang dibandingkan dengan azab dari Allah. Gitunya. Apakah sholatnya kalau tidak ada orang lain ya tidak pernah sholat. Kalau ada orang lain baru sholat karena dia takut itu dicela oleh orang lain. Kayak berjamaah nanti lamun aya batur teh. Mun aya tamu ka imah coba daerah atuh ku tamu bentuk berjamaah. Ya mun aya tamu itu ke karang berjamaah pangpayuna. Gitu tuh. Ari henteu mah tarap biasana ge sorangan we setengah genep pasar ge. Ya pokoknya begitu kalau berjamaah teh lamun keur aya jelas sebetulnya itu terlihat. Jelas itunya terlihat itu bahwa dia ikut berjamaahnya itu karena tamu, bener nggak? Ya karena tamu. Kalau nggak ada tamu, ting apaleun, ting karasaeun, tambah henteu, itunya nu kitu teh ria. Tapi aku tuh apalah. Yang bener yang bener mau nyopiran tuh apal dah ketinggal ini gitu pisan gitu sholatan tuh gitu kalau ada tamu baru sholat, kalau tidak ada tidak sholat. Kalau dulunya orang-orang munafik itu kan sebetulnya mereka kafir, misalkan mereka itu sudah kufur sejak akidahnya. Bagi mereka apa-apaan sholat, paling mereka mengatakan demikian, yang kudu sholat segala ya. Tapi kan mereka ini ketika ketika bersama Rasulullah dan para sahabat, ya mereka kan sholat. Ini sholat tak gitu. Lamun keraya batur artinya kan mengerjakan sholatnya itu ketika sedang bersama orang lain. Dan benang merahnya sama sebetulnya. Mereka ini kan takut. Mereka takut kalau kekufuran mereka ketahuan. Itu keuntungannya yang mereka inginkan ya, yang ingin mereka dapatkan itu adalah kekufuran mereka itu tetap tersembunyi, tetap aman, yang tujuannya mereka ini bisa leluasa. Maksud mereka memang demikian, supaya mereka ini leluasa gitu merusak Islam dari dalam gitu kan, karena kan tidak ketahuan sebagai kafir. Tapi tetap saja kan pada prakteknya mereka itu mengerjakan sholatnya itu hanya apabila ketika bersama Rasulullah dan para sahabat. Kalau tidak sedang bersama Rasulullah dan para sahabat, itu ayat yang itu kan yang menyebutkannya, yang wa izzalakul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka itu bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Itu kan bukan hanya ngomong kami beriman. Kalau mereka sholat, dia sholat nggak? Ini di ayatnya kan orang-orang munafik itu apabila bertemu dengan orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Kan bukan hanya ngomong kami beriman. Terus kalau orang yang beriman sholat, mereka sholat nggak? Resikonya kan, akibatnya mereka harus sholat. Wa iza khalau ila syayatinihim, apabila mereka itu sedang berkumpul dengan kelompok mereka saja, mereka mengatakan apa? Innama kami ini bersama kalian. Innama nahnu mustahziun. Kami ini mengatakan berimannya hanya main-main. Berarti sholatnya pun hanya gitu. Artinya mereka ini apabila tidak sedang bersama Rasulullah dan para sahabat, mana mau mereka sholat? Naonan, boleh sholat segala. Tapi kalau ketika sedang bersama orang yang beriman, disebutnya di ayat barusannya,
Ketika sedang bersama Rasulullah dan para sahabat, mereka, oh kami beriman. Budu pangheulana buru-buru itu. Ya mereka harus kelihatan sholat. Nah, hal yang seperti itulah gitunya juga terjadi di antaranya contoh yang jelas. Ada orang yang demikian, ini berjamaah nanti kayak mun aya batur, kayak mun aya tamu, mun teu era. Sebetulnya kalau mau konsisten dengan seperti ya keseharian yang tidak berjamaah, harusnya kalau ada tamu katakan saja silahkan kalau mau berjamaah, saya nggak pernah gitu atuh kudu nage teriak kan gitu banyak gitu atuh bejakeun ketemu na mangga we bade berjamaah mah da di Matahara biasa nage gitu ari pun pangheulana gitu berjamaah adau itu kumaha ieu teh sangat kelihatan sihnya itu hanya apabila ada orang lain. Ria mah ada contoh ria makan karena contoh ria paling nyata yaitu orang-orang munafik sebetulnya. Kalau bicara yang intinya salatnya sahun seperti siapa orang munafik. Salatnya itu allazina hum yurauna hanya apabila ada orang hanya untuk dilihat oleh orang lain. Yang pokok lah anggapnya contohnya yang pokok atau contoh utama lah gitu munafik tentang ria itu adalah orang-orang munafik. Tapi kan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang mereka, tentang orang-orang munafik, diantaranya oleh Rasulullah kan disabdakan ciri orang munafik ada 3. Apabila berkata bohong, kalau janji ingkar, kalau dipercaya, diberi amanat mereka berkhianat. Orang Islam ada nggak yang demikian? Ya orang Islam ada nggak yang demikian? Itu orang Islam yang kalau bicara bohong, kalau janji ingkar, kalau dipercaya berkhianat. Ada nggak orang Islam yang ria? Banyak kan, artinya sebetulnya kalau bicara ria itu itulah di Quran munafik. Mereka ini sebutlah mereka ini mengucapkan 2 kalimat syahadatnya hanya untuk diketahui orang lain. Sebetulnya di dalam hatinya kan enggak. Mereka ini sholatnya yurouna gitu kan. Mereka ini sholatnya hanya untuk diketahui oleh orang lain. Ini ciri khas yang lain berarti kan ya. Ini ciri khas yang lain dari orang munafik yaitu ria. Segala-galanya mereka itu hanya untuk diperlihatkan, diketahui oleh sesama manusia untuk mencari keuntungannya yang mereka pikir, yang mereka inginkan. Keuntungannya apa? Contoh utama ria itu munafik. Artinya ria ini salah satu kelakuan orang munafik. Kalau nggak salah kan di dalam ini pabnaunnya dina itu teh. Hadis ini Muaz yang menjadi imam terlalu panjang. Baca suratnya terlalu panjang kan, ada seseorang yang memisahkan diri lalu menyelesaikannya secara berjamaah. Nah, secara munfarid. Orang ini ternyata kan melakukan demikian karena ada keperluan yang mendesaknya. Karena ada keperluan yang mendesak, dia keluar dari sholat berjamaah lalu menyelesaikan sholatnya sendirian. Kalau Mu'adz sebagai imam kan tidak tahu alasannya kenapa. Taunya orang ini memisahkan diri kan, tidak tahu kan alasannya apa. Ya karena orang ini kan menyelesaikan sendirian kemudian terus pergi. Siapa yang tahu alasannya? Nah Mu'adz kan mendapat laporan dari makmum yang lain, si Ano tadi sedang berjamaah memisahkan diri lalu menyelesaikan sendirian terus saja keluar. Mu'adz mengatakan dasar munafik.
Orang ini kan merasa nggak enak kan dikatakan munafik di zaman Nabi mau berat atau karena orang munafiknya masih ada. Orang ini kemudian lapor kepada Nabi Muadz mengatakan saya munafik karena saya melakukan demikian. Ternyata yang dimarahi oleh Rasulullah itu dikoreksi, dimarahi, bahkan Muadznya itu tong panjang teuing imam teh kamu yang terlalu panjang. Baca suratnya sampai merusaklah gitunya, kamu merusak. Tapi kan perkataan Muadz untuk orang yang berjamaah gitu asalnya berjamaah kemudian memisahkan diri. Kan Muadz mengatakan dia munafik, itu tidak dikoreksi oleh Rasulullah. Kamu salah mengatakan dia munafik, nah Rasulullah tidak mengatakan demikian. Ayo kesimpulan yang wah jero gitu, ini kesimpulan yang tersembunyi lah, yang ditemukan gitunya, yang bisa didapat diraih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu tidak berjamaah itu salah satu kelakuan munafik. Kan kesimpulannya demikian kayaknya kemarinnya, tidak sholat berjamaah itu ciri munafik. Itu dari perkataan Muadz yang mengatakan kepada orang yang asalnya berjamaah kemudian memisahkan diri. Muadz mengatakan apa? Dasar munafik. Benar berarti karena Rasulullah tidak menyatakan itu salah. Yang asalnya berjamaah memisahkan diri saja dikatakan demikian. Bagaimana kalau yang memang tidak pernah berjamaah, sengaja tidak berjamaah? Munafik pisan gitu mencok Muadz teh, munafik pisan teh ngahaja mereka berjamaah nate. Nu ieu wae gitunya yang seperti ini saja Muadz mengatakan dasar munafik. Bener we dasar munafik nate kepe mun aya batur kakara berjamaah. Ya artinya kan kalau ada tamunya, kalau ada tamu itu baru berjamaah, bener eta munafik pisan. Itu kan diantaranya ya kesimpulan yang dimunculkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dari hadis tadi. Kalau berarti ciri munafik man tadi tiganya kan yang disabdakan oleh Rasulullah. Ya, ternyata ria ini penyakit khas munafik, gitulah sebetulnya. Ria ini penyakit orang munafik yang ya merambah lah gitu, merasuk. merasuk itu ke dalam orang-orang Islam. Seperti ciri-ciri yang lainnya tadi juga banyak kan. Apabila berkata berbohong, kalau janji ingkar, banyak kan hal ini padahal Rasulullah menyebutkan ciri munafik. Ternyata ini kan merasuk ke dalam orang-orang Islam, termasuk riya nih. Ini dari apa yang kita kaji ini nih ya. Khas gitu munafik deh. Riya itu adalah ciri seorang munafik. Bahkan sejak nomor 1 kan kalau orang munafik itu sejak urusan akidahnya pun mereka ini riya. Sebetulnya kalau sudah riya sejak akidahnya pasti amal yang lainnya juga riya. Kalau contoh yang jelas, contoh yang nyata adalah orang munafik yang tadi berdasarkan Al-Baqarah berapa itu 14-15-nya. Apabila bertemu dengan orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Kalau sudah mengatakan beriman ya terpaksa mereka harus sholat karena terlihat oleh orang yang beriman. Tapi ketika hanya bersama kelompok mereka, wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Apabila sedang berkumpul dengan kelompoknya, mereka mengatakan inna ma'akum, kami ini bersama kalian. Inna ma nahnu mustahziun. Kami mengatakan beriman, kami sholat, kami apalah gitunya bersama orang-orang yang beriman itu. Sebetulnya kami ini hanya main-main, hanya kamuflase, hanya untuk dilihat orang. Ciri khas munafik, ria itu ciri khas munafik. Jadi asa beriji sebenarnya lobanya ciri munafik teh. Ada yang jelasnya 3-nya, ini yang populer. Hadisnya populer, dah hafal teh. Ciri munafik ada 3. Sebetulnya ada lagi satu hadis yang sama itu ada 4.
Ada lagi satu hadis yang ciri munafik ada 4, yang 3, kemudian di hadis yang lain itu satu lagi yang disebutnya itu kalau bertengkar suka keterlaluan. Kalau berselisih lah gitunya. Kalau berselisih mereka itu melebihi batas. Jauh malah dari apabila ada perselisihan itu ingin menyelesaikan masalah hayang puas, eta ciri munafik diantaranya gitu. Kalau berselisih itu bukan mencari solusi jalan keluar gitu, penyelesaian masalah, tapi malah ingin puas ya, pokoknya batur can pejet mah. Tulu ya dijejekan. Pokoknya mah gitulah batur sebutan teh cek urang Sunda mah kitu. Pokoknya macan pajet, pokoknya mah tulu ieu we teh keterlaluan kan. Padahal ku tigubragna pan itu tegas eleh. Pokoknya mah. Ada pokok yang puas teh eta. Itu kan ada iza khosoma tafajaro kalau enggak salahnya fajaro iza takhosoma fajaro kalau nggak salah itu redaksi hadisnya. Kalau ada perselisihan itu bukannya ingin menyelesaikan masalah, malah ingin menang bahkan sampai tuwalak kayo lah gitu. Batur teu tuwalak kayo nepi ka nu geus pajet dia pokoknya mah tulu ya dihabak pokoknya geus ngagoler ge pokoknya macan pajet mah. Lamun nu judi teh mah can potol mah tingalikeun we pokona mah. Pokona kudu balik tinggal kolor eta mah. Tulu ya dipaksa nepi ka geus eta baju lah pasangkeun. Geus eta calanana pasangkeun. Pokona mah tabuk yang puas pokona mah. Dasar kelakuan munafik. Banyak ternyatanya ciri-ciri orang munafik teh tadi tanya yang dari hadis yang tadinya Ibnu Hajar Al-Asqalani kan memunculkan demikian. Jangan dianggap enteng artinya. Kalau sudah disebutkan ciri munafik, berbohong, ingkar janji, khianat, ini kan urusan yang berat semuanya berarti. Karena Rasulullah menyebut ini adalah ciri khas mereka. Kemudian ini satu lagi nya. Ria itu ciri khas orang munafik. Semuanya orang-orang munafik itu sejak akidahnya bahkan gitu kan semuanya nih orang-orang munafik itu sejak akidahnya artinya akidahnya ataupun amalannya ria semuanya, nggak ada yang ikhlas, tidak ada yang benar-benar karena taat kepada Allah. Ini salah satu berarti ini salah satu ciri khas orang munafik itu ria. Yang kemudian itulah merambah masuk ke dalam orang-orang Islam. Termasuk yang tadi Mu'adz berbicaraikan dasar munafik. Eta teh nu asalna berjamaah. Memisahkan diri karena ada keperluan. Kumaha lamun teu datang pisan. Mu'adz geus hoream ngomong kudu naon ngaranna nya nu kitu. Cek Mu'adz teh nu ieu wae dicarekan dasar munafik. Misah tulunya dibereskan sorangan ini tuh kan gitu kan sebetulnya. Kumaha lamun tara datang bisa nu henteu nya kewe berjamaah nanti kalau ada orang lain karena takut dicela orang lain. Jatuhnya jadi seperti ini ya yang barusannya fayakunu khaufuhu min mazmatin nas a'zamu min khaufihi min iqabillah. Berat sebetulnya ini nih. Maka rasa takutnya terhadap celaan orang lain itu lebih besar dibandingkan dengan rasa takutnya terhadap azab Allah. Wahaza ghayatul jahli adau. Wahaza ghayatul jahli teh ini kebodohan tingkat dewa. Bodoh pisan
naon artinya goyah teh akhir ujung puncak lah. Ini adalah puncak kebodohan. Karena kesimpulannya kan menjadi yang terakhir barusan. Rasa takutnya terhadap celaan manusia lebih besar dibandingkan dengan rasa takutnya terhadap azab dari Allah. Ini kan perkara yang wajib. Ini yang kedua ini kan dengan hal-hal yang wajib kan riaknya. Rasa takut terhadap celaan manusia lebih besar. Ketakutannya itu terhadap celaan manusia lebih besar dibandingkan dengan ketakutnya terhadap azab Allah. Kesimpulannya jadi demikian berarti. Dan yang demikian itu wahaza ghayatul jahli, ini adalah puncaknya kebodohan. Dengan contoh yang manapun lah, tetap kesimpulannya akan menjadi seperti ini. Ketakutannya terhadap celaan manusia lebih besar dibandingkan dengan ketakutannya terhadap azab Allah. Ini kan kesimpulan akhirnya jadi demikian nih untuk yang nomor 2 nih ya. Untuk yang nomor 2 ini ria dengan hal-hal yang hukumnya wajib. Rianya hal-hal yang wajib malah hanya dijadikan untuk mencari keuntungan dari sesama manusia. Minimal anggaplah gitu yang paling rendah, yang paling inilah yaitu takut dicela oleh sesama manusia. Makanya inilah kesimpulan akhirnya untuk yang ria tingkatan keduanya. Untuk ria tingkatan kedua yaitu ria dengan perkara-perkara yang wajib. Khaufuhu min mazmatin nasi a'zamu min khaufihi min iqabillah. Ketakutannya terhadap celaan manusia lebih besar dibandingkan dengan ketakutannya terhadap azab Allah. Kalimat penutup nih dari penulis nih ya, wahaza ghayatul jahli, ini adalah puncaknya kebodohan. Dari kesimpulan yang barusan ya diambil kata-kata ini. Takut terhadap celaan manusia lebih besar dibandingkan dengan takut terhadap azab Allah. Karena biar bagaimanapun kesimpulannya jadi demikian. Dengan contoh yang manapun tadi birrul walidain dan sebagainya lah tadinya silaturahmi contohnya, kesimpulannya akan seperti ini. Dan ya benar itu kalau ini adalah puncaknya kebodohan. Wahaza ghayatul jahli, ini kebodohan tingkat dewa bahasa ayeuna mah. Goyah teh ujungnya ya tidak ada lagi lanjutannya gitu. Ari bodoh teh nepi ka mana? Tah nepi ka dieu. Bodoh mah nepi ka dieu tungtungna teh bodoh teh. Kalau ketakutan terhadap manusia lebih besar dibandingkan dengan ketakutannya terhadap azab Allah dengan contoh-contoh yang tadi. Terus yang kedua katanya, yang pertama ria itu dengan dalam hal akidah. Yang kedua ini tingkat lebih ringan sebetulnya ya, karena urusan akidah ini urusan paling mendasar, urusan paling besar, urusan akidah ya, antara iman dan kufur lah gitunya. Iman dan kufur ini urusan paling mendasar, ini pondasinya, dan dosanya pun syirik, dosanya pun dosa yang paling besar. Nah di bawah itu dosanya adalah ria dengan perkara-perkara yang wajib. Nah, ria dengan perkara yang wajib itu biar bagaimanapun lah pada akhirnya kesimpulannya seperti yang terakhir barusan. Orang itu lebih takut terhadap celaan manusia dibandingkan dengan azab dari Allah. Wahaza ghayatul jahli, inilah puncaknya kebodohan. Kalau sudah puncak artinya kan tidak ada lanjutan. Semua lain ulih bodoh batan ukieu tah jelema, berarti tidak ada yang lebih bodoh dari orang yang seperti ini. Terus dosa tuh baru 2 katanya, semuanya ada 6 nih. Kalau yang lainnya lebih ringan tentu karena ini tingkatannya tingkatan dosanya ngalnya, tingkatan dosanya lebih ringan, tapi secara keseluruhan ria adalah ria. Semuanya tetap saja ria adalah syirik kecil. Dengan hal yang ringan, dengan sekecil apapun lah gitunya,
dengan hal seringan apapun, dengan hal sekecil apapun. Ria adalah syirik kecil, dan syirik itu dosa yang terbesar. Komoria anak kudu bieu tah kudu. Ini yang paling berat, ini dua yang awal ini yang paling berat. Ria dengan urusan akidah, satu lagi ria dengan perkara-perkara yang wajib. Ini yang paling berat nih yang dua.